Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 Merah Menantang dan Tragedi Mimisan. Tessa mengutarakan yang ada di kepalanya supaya Kinan benar-benar mau berubah. Tidak mau berdebat lagi, Tessa mendorong tubuh Kinan. Dia menjauh dari lelaki itu dan melempar handuk untuk bosnya, yang masih memaku di tempatnya seperti orang bodoh. Cek apa yang terjadi padaku? Decak Kinan. Kinan memakai baju santai yang Tessa beli sebelumnya. Lelaki itu keluar dari kamar dan mencari Tessa. Ternyata Tessa tengah sibuk di dapur karena membuat churros. Churros? Tanya Kinan. Ada daftar film yang belum aku tonton. Jadi aku akan menonton film sambil memakan churros? Jawab Tessa. Insiden di kamar mandi sebelumnya seperti terlupakan begitu saja. Kau mau nonton film apa? Tanya Kinan lagi. Ada daftarnya di laptopku. Coba kau periksa, bos. Tessa menunjuk laptopnya yang berada di atas meja makan. Kinan beranjak ke meja makan dan memeriksa daftar film yang ingin Tessa tonton. Tapi fokusnya teralihkan pada wallpaper laptop Tessa. Wallpaper foto Tessa dan Kinan yang Kinan sendiri tidak tahu foto itu diambil kapan. Ini foto kapan? Kenapa gayaku seperti ini? Tanya Kinan. Itu foto saat kita kaget melihat sepasang kucing membuat anak di tempat proyek. Jelas Tessa. Ternyata ada pekerja yang memotret kita. Karena melihat ekspresi kita yang seolah ingin seperti kucing itu. Kinan tergelak mendengarnya. Ternyata selama ini memang begitu banyak momen yang dia habiskan bersama Tessa. Tessa dan Kinan menonton film sambil memakan churros. Kebetulan yang mereka tonton adalah film romantis komedi. Tentang sepasang partner kerja yang menjadi friends with benefit. Kinan berdehem saat melihat adegan dewasa. Tessa segera mematikan film itu karena suasana menjadi panas. Sepertinya filmnya tidak cocok untuk kita tonton, dengan otak mesum bosku. Aku takut dia akan mengajak berhubungan tanpa kepastian seperti itu. Ucap Tessa, kau selalu berpikiran buruk tentangku, Tessa. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuhmu. Mana mungkin aku akan mengajakmu bercinta? Kesal Kinan. Tessa membuka mulutnya lebar sekali. Apa Kinan baru saja menghinanya? Oh iya, aku sangat ingat jelas para wanita yang sudah kau tiduri. Mereka sebenarnya juga tidak cantik-cantik amat. Aku sampai berpikir, bagaimana kau bisa bernafsu dengan mereka? Cibir Tessa. Jadi kau merasa lebih cantik dari mereka? Tanya Kinan menantang. Tentu saja. Tessa yang mulai terpancing mulai membuka bajunya. Dia melepas kaos yang dia pakai dan juga celana pendeknya. Bagaimana? Kinan menelan ludahnya, melihat Tessa yang hanya mengenakan pakaian saja apalagi warnanya merah. Sangat menantang. Kau pikir aku wanita yang membosankan? Ya, aku juga bisa menari.
ucap Tessa dengan meliukkan tubuhnya dan bergaya sensual. Kinan langsung mimisan. Bos, pekik Tessa panik. Dia segera mengambil tisu dan berlari ke arah Kinan. Kenapa kau mimisan begini? Tessa mengelap hidung Kinan. Sementara mata Kinan melihat dada Tessa yang tepat di depannya. Alhasil mimisannya tidak mau berhenti. Payah, predikat Playboy dan Casanova seharusnya dicabut darimu, bos. Sekarang kau harus mengakui kalau aku lebih cantik dan seksi dari para wanita yang pernah kau kenjani, ucap Tessa kemenangan. Kinan yang sudah kalah telak hanya terdiam. Tapi saat Tessa berdiri karena ingin menjauh, Kinan dengan cepat menarik tangan gadis itu, sampai tubuh Tessa terduduk di pangkuannya. Kau mau kemana? Tanyanya. Tentu saja memakai baju. Aku tidak akan membiarkan tubuhku dilihat oleh mata keranjangmu itu. Kesal Tessa sambil berusaha turun dari pangkuan Kinan. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Kinan membanting tubuh Tessa di sofa. Dia mengunci kedua tangan dan kaki gadis itu. Kemudian Kinan menunduk dan meniup perut Tessa. Ah, ampun. Teriak Tessa merasa kegelian. Semakin Tessa berteriak, Kinan semakin meniup perut Tessa. Dia tidak akan memberi ampun. Hahaha, sudah. Tessa tidak tahan lagi. Bersamaan dengan itu, ponsel Tessa berdering yang membuat Kinan berhenti. Dan atensinya beralih pada ponsel Tessa yang ada di atas meja. Tidak mau membuang kesempatan. Tessa langsung mendorong tubuh Kinan dan dia berlari menjauh. Pergilah sana, aku mengusirmu. Teriak Tessa sambil memunguti bajunya dan memakainya. Ponsel Tessa tidak berhenti berdering. Mau tidak mau Tessa mengecek siapa yang menghubunginya. Kevin. Gumam Tessa. Dia segera menerima panggilan itu. Halo. Halo Tessa, coba baca pesan dariku. Aku mengirim link berita, ucap Kevin. Tessa mematikan panggilan kemudian membaca pesan dari Kevin. Ada apa? Kinan mendekat karena melihat perubahan wajah Tessa. Tessa memberikan ponselnya pada Kinan. Berita mengenaimu menjadi trending topik, bos. Sepertinya ada yang mengambil potret. Saat kau berdansa dengan Bella dan menjadikannya sebuah berita, model pendatang baru akan menjadi korban selanjutnya. Aku akan mengurusnya. Tessa cepat-cepat menghubungi Kevin lagi. Dan meminta bantuan supaya bisa take down berita itu. Karena Kevin bekerja di perusahaan IT terbesar di kota. Tapi Kinan menahan Tessa. Kali ini dia akan membiarkan berita mengenai dirinya beredar luas. Biasanya jika ada berita yang menyudutkan Kinan, berita itu akan hilang begitu saja. Tapi kali ini Kinan akan membuktikan jika dia tidak sebajingan itu. Mungkin karena kali ini skandalmu dengan model jadi beritanya lebih cepat naik. Apalagi Bella mempunyai image malaikat. Jadi para fans tidak terima jika Bella disakiti oleh bos Playboy sepertimu.
ucap Tessa. Maka dari itu biarkan saja beritanya. Aku akan mendekati Bella dan akan aku buktikan jika berita itu tidak benar. Sahut Kinan dengan sorot mata tajam. Lelaki itu kemudian mencari ponselnya untuk menghubungi Sebastian dan Luke. Kedua temannya itu pasti sudah tahu kabar berita mengenai dirinya. Baguslah, aku tidak perlu repot lagi, ucap Tessa kemudian. Tapi entah kenapa di hati kecilnya dia tidak senang dengan berita Kinan dan Bella. Buru-buru Tessa menggelengkan kepalanya. Dia jadi teringat beberapa menit lalu telah membuka bajunya di depan Kinan. Dasar bodoh, apa yang telah aku lakukan? Tessa merutuki dirinya sendiri. Rasanya dia ingin berteriak, "Tenang, tenang, dia kan tidak menganggapku wanita jadi aman." Lebih baik aku memasak untuk makan malam, untuk mengusir rasa malunya. Tessa menyibukkan diri di dapur. Dia membuat steak untuk makan malamnya bersama Kinan. 1 jam berlalu batang hidung Kinan tak juga muncul membuat Tessa jadi curiga. Tessa mencari Kinan yang tadi dia lihat masuk ke dalam kamarnya. Rupanya di dalam kamar, Kinan tengah melakukan video call bersama Bella. Berani-beraninya dia kasmaran di kamarku. Gerutu Tessa sambil berkacak pinggang. Dia memberi kode isyarat pada Kinan tanpa suara. Kinan mengerutkan keningnya kemudian mengakhiri panggilan dengan Bella. Kita lanjut besok, good night. Ucapnya pada model itu. Aku akan bertemu dengan Bella besok. Dia ada jadwal pemotretan di perusahaan Kakflo. Ucap Kinan pada Tessa sambil melempar ponselnya. Tessa menanggapi dengan gelengan kepala. Seperti biasa dia harus mengalah dan menurunkan egonya. Makan malam sudah siap, ucap Tessa dengan berlalu keluar dari kamar. Apa menu makan malamnya? Tanya Kinan. Steak, jawab Tessa singkat. Dia jadi malas bicara pada Kinan bahkan hanya melihat wajahnya saja membuatnya emosi. Di meja makan, Tessa dan Kinan makan dalam diam. Entah apa yang ada di pikiran mereka berdua. Bagaimana kalau kita lanjut menonton film? Kita pilih film genre action. Ucap Kinan karena tidak tahan dengan keheningan yang ada. Sedang tidak mood. Aku mau memeriksa beberapa berkas kemudian tidur. Sahut Tessa sambil memotong steaknya. Mengenai itu, kita harus atur posisi, kanan atau kiri. Kanan atau kiri, kau tidak akan memintaku tidur di luar, kan? Kamarku hanya satu dan kau yang menginap seharusnya sadar diri. Apalagi kau itu laki-laki dan statusmu adalah bosku. Tessa jadi tidak berselera makan lagi. Dia meneguk minumannya kemudian berdiri ingin masuk ke kamarnya. Dia harus mengunci pintu kamar supaya Kinan tidak bisa masuk. Tapi saat ingin mengunci pintu ternyata kunci pintu kamarnya sudah tidak ada. Sudah bisa dipastikan, Kinan pelakunya. Lebih baik kau cepat putuskan, tidur di sebelah kanan atau kiri. Seru Kinan dari meja makan. Daripada Tessa tidur satu ranjang dengan Kinan. Dia memilih untuk tidur di sofa luar. Dia tidak mau tubuhnya diraba oleh Kinan seperti kejadian katak bertelur.
Tanpa Tessa sadari saat dia sudah tertidur, tubuhnya diangkat oleh Kinan masuk ke dalam kamar. Kau pikir aku akan membiarkanmu tidur di luar? Kenapa kau selalu berpikiran buruk tentangku, Tessa? Keluh Kinan dengan menarik selimut untuk menutupi tubuh Tessa. Kinan lebih memilih pergi dari apartemen. Dia akan menemui Sebastian dan Luke karena mereka sudah janjian sebelumnya. Dan keesokan paginya, Tessa kaget karena sudah berpindah tidur. Dia mencari Kinan tapi tidak menemukan bosnya itu berada. Hanya baju Kinan yang ditaruh sembarangan yang ada. Bahkan pakaian Kinan ada di atas lampu hias di ruang tamu. Awas saja kalau dia berani menginap lagi. Ketus Tessa. Tessa pergi ke kantor dengan membawa 2 gelas kopi yang baru dia beli dari kedai. Dia ke ruangan Kinan tapi lelaki itu belum datang. Jadi, dia pergi ke ruangan Grey. Dan memberikan kopi yang dia beli untuk orang tua asuhnya. Latte. Tanya Grey saat menerima kopi. Tessa membalas dengan seutas senyuman. Selamat bekerja, Tuan. Ucapnya ingin keluar dari ruangan tapi langkahnya ditahan oleh Grey. Di mana Kinan? Tanyanya. Aku mendengar berita itu. Jadi, begundal itu dekat dengan seorang model? Aku juga sudah menyelidiki siapa itu Bella Stone. Dari latar belakang keluarga serta reputasinya baik, Tessa meremas ujung blazernya. Tentu saja latar belakang adalah segalanya bagi keluarga terpandang seperti keluarga Holt. Sepertinya bos Kinan memang tertarik dengan Nona Bella. Dia tidak mau berita itu di take down, ucap Tessa kemudian. Baguslah, akhirnya dia bisa serius dengan satu wanita. Saat hubungan mereka berdua terjalin baik. Minimal tunangan, kau bisa mengundurkan diri. Sahut Grey yang beberapa kali menerima surat pengunduran diri Tessa. Tapi Grey menolaknya dengan alasan Kinan masih membutuhkan bantuan gadis itu. Maafkan aku, sepertinya memang tidak tepat menjadikanmu sekretaris putraku. Dia jadi bergantung padamu dan bertindak sesuka hatinya. Mulai sekarang biar dia menjadi mandiri dan mempunyai tanggung jawab. Tambah Grey. Tessa merasa lidahnya keluh, dia tidak bisa berkata apa-apa. Di satu sisi dia senang tapi di satu sisi dia juga sedih. Walaupun Kinan menyebalkan, banyak momen yang dia lewati bersama bosnya itu. Setelah proyek Pulau Borgia, saya akan resign, ucap Tessa memberi keputusan. Aku adalah orang yang selalu mendukungmu. Jadi jangan sungkan untuk mengatakan semua padaku. Sahut Grey bersungguh-sungguh. Kau adalah orang yang paling berjasa di hidupku, Tuan. Kau adalah orang yang paling aku hormati lebih dari siapapun, ucap Tessa dengan mata berkaca-kaca. Tessa cukup emosional. Setelah perbincangannya dengan Grey, dia kembali ke ruangannya. Tapi baru juga duduk di kursi tiba-tiba Kinan datang dengan wajah sumringah. Bagaimana penampilanku hari ini? Tanyanya sambil membenahi kerah jas yang dia pakai. Tessa mengerutkan dahi, gadis itu berdiri dan mendekat pada Kinan. Dia memperbaiki dasi yang dipakai bosnya karena menurutnya kurang rapi.
Apa kau yang menggendongku ke tempat tidur, bos? Tanya Tessa. Kalau bukan aku lantas siapa? Kinan memandangi wajah Tessa. Tessa, aku akan menemui Bella hari ini. Aku sudah meminta saran dari Sebastian dan Luke. Aku akan mengajak Bella ke Pulau Borgia bersama kita, ucapnya. Ax ikut ke perusahaan istrinya hari ini. Tentu saja tujuannya bukan membantu, tapi dia hanya mengganggu pekerjaan Flo. Ax, hentikan. Seru Flo saat suaminya terus bermain dengan dadanya. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu, darling. Biar aku melakukan pekerjaanku di sini. Flo mengacak rambut suaminya. Jangan lakukan di sini. Ax berseringai, Flo selalu tidak tahan dengan sentuhannya dan selalu kalah telak. Kita ke sofa, darling. Ax mengangkat tubuh istrinya ke sofa sambil menaikkan rok mini yang dipakai Flo. Seketika tubuh Flo terguncang. Gadis itu hanya bisa memejamkan mata sambil menahan desahannya. Ax benar-benar membuatnya gila. Ax terengah-engah dan bersemangat sekali. Di detik itu suara ketukan pintu membuyarkan konsentrasi Ax. Kak Flo, kenapa pintunya dikunci? Cepat buka pintunya. Terdengar suara Kinan yang sambil terus menggedor pintu. Sial, dasar pengganggu. Apa dia tidak mau mempunyai keponakan? Kesal Ax. Cepat kau buka pintunya, Kinan tidak akan berhenti. Flo segera memperbaiki penampilannya. Dan benar kata Flo, Kinan memang tidak berhenti. Dan dengan terpaksa pula Ax membuka pintu. Kau selalu mengganggu waktuku membuat anak. Kesal Ax saat melihat wajah Kinan. Kinan langsung paham, lelaki itu tertawa sambil menepuk pundak kakak iparnya. Buat anak itu jangan di sembarang tempat, itu pesan dari Opa. Kalau kau membuatnya di kantor bisa jadi anak kalian nanti akan jenius. Kalau sudah begitu kau akan pusing. Karena anakmu akan berpikir caranya pergi ke planet Mars. Bersambung.